tercentang berikutnya kita latihan, kita isi ya cerita reflektif. Kita klik saja seperti ini. Nah, ini penting teman-teman. Bapak Ibu guru, sebelum melanjuti pembelajaran ke Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Di video kali ini kita akan sharing kepada teman-teman berkaitan dengan pengerjaan modul PPG di PMM-nya di hari pertama. Tentunya di sini ada hal penting yang perlu teman-teman ketahui agar ya tidak menyesal di kemudian hari. Karena ada beberapa kejadian di tahap 1, piloting tahap 1 itu yang berakibat fatal berdasarkan informasi-informasi yang telah kita terima. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah mendapatkan tampilan seperti ini. Bahagia bercampur haru karena piloting 1, piloting 2 ditambah itu hanya 60.000. Di luar sana masih ada sekitar 500 ribuan yang menunggu untuk masuk ke program pendidikan profesi guru ini. Baik teman-teman ya, bersyukur alhamdulillah dan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini sekali lagi ini sama persis dengan yang ada di PPG piloting tahap 1, baik soal, kemudian tugas penugasan dan lain sebagainya. Jadi di sini ada 3 modul. Yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen umum, pembelajaran sosial emosional, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan kita akan kawal semuanya setiap hari sampai sobat catatan guru ya yang nonton video ini sampai selesai semuanya, sampai ikut UKP PPG. Baik teman-teman, yang pertama kami ingin sampaikan di sini, kalau teman-teman klik modul pertama maka akan ada muncul lagi seperti ini, ada 4 pilihan dan masing-masing 6 JP. Ya, jangan terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya. Kenapa? Karena salah satu peserta kejadian nyata real teman-teman di PPG tahap 1 ya, saking semangatnya hampir hanya 3 hari ya menyelesaikan semua modul 1, 2, 3 atau hanya perlu 3 hari. Akan tetapi kenapa? Akan tetapi yang terjadi apa teman-teman? Terjadi si peserta ini tidak bisa ikut daftar UKPPG. Nah, mungkin karena by sistemnya yang sedikit mendeteksi ada kecurigaan. Padahal memang si orang ini yang melakukan proses kegiatan pembelajaran. Mungkin karena dipercepat atau apa, kita juga nggak tahu. Tapi sekali lagi di sini ada keterangan 6 JP, 6 JP, 6 JP, 6 JP. Setidaknya ya teman-teman ya, ikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan di sini. Jadi sekali lagi tidak juga teman-teman terburu-buru untuk menyelesaikannya. Jadi dipelajari dengan baik-baik karena berdasarkan informasi terbaru, soal-soal yang ada di sini post test ya, kemudian soal-soal latihan itu juga nanti bakal menjadi cikal bakal untuk tes UKPPG, teman-teman ya. Jadi kalau di sini 6 JP ya diusahakan 6 JP seperti itu diselesaikan. Jadi diistirahatkan dulu, nanti setelah 3 jam atau 4 jam berikutnya dicoba lagi, atau keesokan harinya dicoba lagi seperti itu. Nah ya, kemudian juga kami ingin sampaikan, kalau yang berbentuk seperti ini, dokumen-dokumen ini tidak perlu teman-teman download ya, tidak perlu. Tapi Bang, boleh nggak di-download, diisi? Boleh teman-teman ya. Dan juga yang paling penting biar terbaca sama sistem. Nih misalnya ada seperti ini, telaah rancangan pembelajaran dan penggunaan prinsip UBD. Di sini kan ada klik nih, klik tautan ini. Jadi teman-teman silahkan klik tautan agar bisa terbaca sempurna sama sistem. Ya, agar sekali lagi bisa terbaca semua sama sempurna sama sistem. Tapi ini nggak perlu teman-teman download dan nggak perlu diisi juga ya. Jadi seperti ini aja. Nah, kalau Bang boleh nggak diisi? Boleh. Nah, misalnya kayak gini, menelaah dengan prinsip UBD. Nah, ini kan ada tautan, klik, harus diklik. Nah, apakah ini dia perlu centang? Nggak juga. Tapi kalau di print boleh nggak? Boleh teman-teman. Nanti disimpan baik-baik sebagai kenang-kenangan bahwa teman-teman telah mengikuti dan melalui program ini. Seperti itu ya. Nah, jadi jelas, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, di sini kita akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengerjakan reflective journal dan latihan pemahaman. Jadi cerita reflective journal ini sangat penting agar utamanya ini bisa tercentang warna hijau ya. Jadi sekali lagi jangan terburu-buru. Nah, di sini masih abu-abu, jadi kita harus kerjakan ini latihan pemahaman ya teman-temannya, latihan pemahaman. Nah, di sini ada 10 soal. Nah, soal pertama, jadi untuk mempermudah teman-teman, kita juga sudah ada kelas PPG-nya ya teman-temannya di sini. Nah, kita lihat modul 1 ya. Kita lihat mana ini modul. Nah, ini terbaru modul 1 prinsip
pengajaran. Kita langsung saja teman-teman belajar materi di sini, belajar materi, maka akan ada bantuan ya, kunci jawaban di sini teman-teman. Setidaknya ini bisa membantu teman-teman sekalian. Sekali lagi bisa membantu teman-teman ya, bisa membantu teman-teman. Nah, di sini sama ya soalnya ya. Berarti kita jawab D di sini. Oke, kita klik jawab. Nah, alhamdulillah tercentang, kita klik lanjut lagi. Kemudian yang kedua, setidaknya ini mempermudah teman-teman sekalian. Apa? Berarti soalnya sama. Kita klik saja merumuskan tujuan pembelajaran di sini. Kita klik jawab. Nah, benar ya. Kita lanjut lagi di sini. Oke, merancang asesmen. Kita jawab. Kemudian kita lanjut lagi. Soal 4, merancang kegiatan pembelajaran yang ini. Kita jawab saja seperti ini. Kita lanjut lagi. Soal 5 berarti yang ini, merumuskan yang ini ya. Nah, kita jawab saja, kita lanjut lagi. Soal nomor 6. Ya, ini berarti yang D, yang Nah, nomor 6 agak sedikit berbeda. Nah, ini mungkin dia ya, teori pembelajaran. Nah, ini dia. Jawabannya D ya. Pemahaman agak sedikit terpotong. Jawab. Oke, salah teman-teman. Oh iya, pemahaman ini jawabannya ya, yang benar ini. Sorry. Ya, sorry. Kemudian kita lanjut lagi. Tapi di ini benar ya, pemahaman dimaknai. Nah, ini. Oke. Bang Am aja yang hanya salah klik. Lanjut lagi seperti ini. Kita lihat lagi di sini. Nomor 7 ya, nomor 7 ini berarti guru dapat ini. Oke, jawab saya seperti ini. Lanjut. Jadi sangat mempermudah teman-teman sekalian. Nomor 8 kita lihat di sini, nomor 8 ini ya, pada setiap berarti jawabannya ini. Kemudian jawab, kemudian kita lanjut saja seperti ini. Pernyataan terkait keteriak, jadi harus dibaca juga ya teman-teman ya, untuk kan edukasi juga ini. Dan ini file-file ini bisa teman-teman baca berurutan ya, maksudnya kapanpun bisa baca untuk apa? Untuk UK PPG nanti teman-teman ya. Oke, yang ini berarti nomor 9 jawabannya semuanya benar. Kita jawab saja seperti ini, kita lanjut saja. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir ini pernyataannya sama ya. Pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat. Yang A dia, yang A. Jawab. Nah, kita lanjut saja seperti ini. Nah, selamat pelatihan pemahaman selesai. Silahkan pelajari konten yang ada di aktivitas lebih lanjut agar Anda dapat mengisi refleksi. Nah, kembali ke materi. Oke, aman ya teman-temannya, alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi, bagaimana cara mendapatkan ini? Bagaimana cara mendapatkan ini? Nanti di akhir video kita akan contohkan teman-teman. Di sini juga ada contoh-contoh modul sebagai referensi, bukan untuk ditiru semuanya, sebagai referensi ya, sebagai referensi buat teman-teman sekalian untuk bisa, oh ini ternyata seperti ini loh cara pembuatannya. Nah, ini contohnya juga, jadi teman-teman bisa menjadi dapat bayangan. Untuk saat ini usahakan untuk pengerjaan jurnal pendidikannya nanti dengan menggunakan Microsoft Word saja, tidak menggunakan Canva dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya kita agar tercentang berikutnya kita latihan, kita isi ya cerita reflektif. Kita klik saja seperti ini. Nah, ini penting teman-teman. Bapak Ibu guru sebelum melanjuti pembelajaran ke topik 2, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru pelajari pada topik 1. Yang barusan tuh, yang video-video yang kita pelajari. Ceritakan bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak Ibu guru untuk merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Nah, sekali lagi teman-teman, di kelas PPG ini juga ada kunci jawaban ya, sebagai gambaran ya, sebagai gambaran buat teman-teman sekalian. Yang ini cerita reflektif modul, klik belajar materi saja maka akan ada contoh. Di sini nanti juga bakal ada link-link untuk ke modul-modul berikutnya. Jadi ini di copy saja seperti ini. Dan sekali lagi teman-teman, silahkan di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Langsung saya seperti ini, tempel. Jadi nanti diubah ya teman-teman ya, jangan tiru semua ya. Nih, ini kan agak sedikit kacau ini tulisannya ya. Saya mempelajari materi penerapan prinsip asset learning by design pada. Nah, ini tinggal dirapikan saja seperti ini. Nah.
Nah, jadi contoh ini cerita reflektif. Saya setelah mempelajari materi menerapkan prinsip ya, ini keliru ya. Understanding by design pada pembelajaran di modul 1, saya selaku seorang pendidik akan berusaha untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga bermakna bagi peserta didik. Namun saya seringkali merasa bahwa meskipun peserta didik telah, nah ini kita enterkan saja, melalui berbagai kegiatan pembelajaran pemahaman mereka terhadap materi seringkali dangkal. Hal ini membuat saya mempertanyakan pendekatan yang saya gunakan dalam merancang pembelajaran. Ketika saya diperkenalkan dengan konsep Understanding by Design UBD pada modul 1 ini, saya melihat sebagai kesempatan untuk mengubah cara saya merancang pembelajaran. UBD menekankan pentingnya memulai proses perancangan pembelajaran dengan hasil akhir yang diinginkan. Saya menyadari bahwa seringkali saya lebih fokus pada aktivitas pembelajaran atau menyampaikan materi tanpa benar-benar mempertimbangkan apa yang seharusnya peserta didik pahami dan kuasai pada akhir proses pembelajaran. Nah, kemudian reflektif ini membuat saya menyadari betapa pentingnya merancang pembelajaran dengan pemahaman yang mendalam sebagai tujuan utama. Dengan pendekatan UBD, saya merasa lebih mampu membimbing siswa. Ini siswa diganti peserta didik aja. Menuju pemahaman yang lebih kaya dan lebih bermakna. Adapun tahapan yang saya akan dapatkan, saya lakukan yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, merancang asesmen pembelajaran, menentukan metode asesmen, serta memilih format asesmen yang benar. Menerapkan prinsip-prinsip UBD telah mengubah saya cara melihat peran sebagai peserta didik. Saya tidak lebih sekedar menjadi penyampai materi, tetapi menjadi fasilitator pemahaman yang lebih dalam. Dan yang paling penting, ya ini koma sajalah. Dan yang paling penting, saya merasa bahwa peserta didik saya lebih terlibat dan lebih mampu menerapkan apa yang mereka pelajari dalam konteks yang lebih luas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga ada masuk ya, seperti misalnya merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi berdasarkan ini dibaca ya, materi-materinya dibaca. Oke, kita rapikan dulu. Nah ini kan ada nih, seperti merumuskan tujuan pembelajaran, merancang asesmen pembelajaran, menentukan metode, serta memilih format asesmen maksudnya itu kan ada di modul-modul ya. Jadi tinggal ditambah-tambahkan saja. Nah, klik simpan saja seperti ini. Nah, alhamdulillah ya, telah tersimpan. Bisa nggak diedit? Coba lihat. Bisa ya, bisa diedit teman-teman. Jadi nanti silahkan sesuaikan saja, diperbaiki lagi misalnya kalau ada perbaikan dari teman-teman. Nah, maka otomatis di sini menerapkan prinsip Understanding by Design pada pembelajaran sudah tercentang. Nah, kita istirahat dulu, santai dulu, 3 jam berikutnya baru lanjut. Barulah teman-teman lanjut ke merancang pembelajaran berdiferensi. 6 JP juga nih. Nah, tapi lebih sedikit sepertinya ya. Ada, oke. Nah ya, nanti kita untuk yang ini kita akan bahas di berikutnya. Tapi untuk yang kedua ini berkaitan dengan latihan pemahaman maupun cerita reflektif itu sudah ada ya teman-teman. Langsung saja diakses di sini. Nanti kita akan tambah di sini. Nah ya, oke, seperti itu teman-teman. Bagaimana cara mendapatkan ini teman-teman? Bagaimana cara bergabung di sini? Caranya sangat mudah ya. Sangat-sangat mudah kalau teman-teman perlu ketahui. Yang pertama teman-teman langsung ke Google aja. Nih, abang kita pandu sedikit ya. Ketikkan kelasid.com seperti ini ya, ada di deskripsi video linknya seperti ini. Kemudian teman-teman klik masuk saja di sini. Nah ya, klik masuk, kemudian beli kelas, atau teman-teman langsung scroll kepada bagian bawah. Ada kelas ini, PPG Daljab Guru Tertentu Piloting Prajab. Nah, nanti tinggal klik lihat kelas saja. Nah, setelah itu teman-teman klik lihat kelas seperti ini. Ya, di sini ada 20 materi pembelajaran, 125 soal, 431 soal terau dan lain sebagainya nih. Ada modul aksi nyata, jurnal pembelajaran. Nanti teman-teman tinggal langsung masukkan kode promonya. Kan harganya segini nih. Dengan kode promo, teman-teman bakal dapat lebih murah lagi. Dengan masukkan aja teman-teman PPG 2024 seperti ini, tinggal klik terapkan. Nah, ya, sudah berhasil ya menerapkan. Maka akan berubah menjadi ini aja teman-teman, udah dapat semuanya apa saja. Nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Nanti tinggal langsung saja klik bayar di sini. Langsung saja tinggal klik bayar, nanti teman-teman bakal diarahkan ke metode pembayarannya. Ya, tinggal dibayarkan ke metode pembayarannya. Jadi teman-teman gak perlu bayar admin, sudah ditanggung sama perusahaan ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi apa yang kalian dapat? Nah, teman-teman bisa dapat banyak banget ya. Ini contoh yang sudah ada akunnya di kelas saya, lihat kelas di sini.
Nih ada ringkasan materi, latihan soal, kemudian ada juga tryout untuk persiapan ya. UKP, PPG nanti. Materi soalnya teman-teman bisa juga akses terkait tentang apa ini. Misalnya kumpulan RPP dan modul. Misalnya bonus kumpulan aksi nyata dan jurnal pendidikan. Nah ini banyak nih. Tinggal klik saja linknya seperti ini. Ya udah teman-teman bakal dapat banyak banget di sini. Tuh, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sebagai referensi saja, jangan di download kemudian di-upload ya. Tapi teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman di lapangan. Ini juga ada nih contohnya, misalnya modul jurnal pembelajaran ketiga. Ini ada belajar materi. Ini kita tampilkan sedikit aja di depan. Tapi linknya tadi yang udah kita pandu buat teman-teman sekalian. Nah, tapi ini versi Canva ya. Tapi nanti kita polosan aja dengan menggunakan Microsoft Word. Tapi ini bisalah menjadi acuan buat teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sukses sampai akhir. Selanjutnya nanti kita bakal terus menyelesaikan topik-topik yang telah kita pilih tentunya. Yang ini kita lanjutkan yang kedua. Pantau terus, jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai juga terlalu lama. Santai-santai aja, seimbang lah ya teman-teman ya, seimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.